Sebelum kita memasuki ke model evaluasi program CIPP, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang evaluasi. Evaluasi ini memiliki banyak arti yang luas, di mana evaluasi ini sering kita dengar jika kita sering mengadakan acara atau kegiatan-kegiatan. Karena evaluasi ini sangat penting, yaitu agar kita bisa menilai bagaimana perkembangan acara kita, bagaimana kekurangan acara kita, apakah acara kita sudah baik atau belum. Di situ kita dapat melihat bagaimana jika ada kekurangan kita dapat membenahi suatu acara tersebut. Adapun menurut para ahli, evaluasi ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk menentukan nilai tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nah, di situ menurut para ahli bisa kita ambil yaitu tentang menilai sesuatu. Karena evaluasi ini sesungguhnya penilaian, bagaimana kita menilai apa yang sudah kita kerjakan, dan kita evaluasi maka kita akan mengetahui nilai tersebut. Ya, selanjutnya yaitu pengertian evaluasi program pendidikan. Menurut Breyer-Kerhoff et al. Mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan sasaran program atau proyek yang telah terrealisasi, memberikan informasi untuk pengembalian keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas, dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapatlah dimaknai bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi program CIPP. Salah satu model evaluasi yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah model konteks input prokes produk atau yang disingkat dengan CIPP, yang dikembangkan oleh Staplem. Menurut Arikuno dan Cepi tahun 2010, evaluasi program model CIPP adalah evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk evaluasi program, maka harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan komponen-komponennya. Menurut program CIPP, konteks input project dan produk merupakan evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Staplem dengan pandangan bahwa tujuannya itu penting. Evaluasinya ini adalah untuk bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Maksudnya di sini ialah model CIPP ini bukan evaluasi yang gunanya untuk membuktikan, tetapi gunanya ialah untuk memperbaiki sesuatu yang kurang. Nah, itu saja dari saya, lanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nelda Siarianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi model CIP dapat diterapkan dalam berbagai bidang. A. Konteks, situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan. B. Input, kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan. C. Proses, pelaksanaan program dan penggunaan
fasilitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan. D. Produk hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mahliani. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang berjudul model evaluasi SIP. SIP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program. Model SIP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan, melainkan meningkatkan. Karenanya, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program atau bentuk evaluasi pengembangan. Jadi maksudnya adalah model SIP ini diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi secara sistematis tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dalam sumber daya yang ada. Model-model lain yang termasuk dalam pendekatan yang berorientasi pada peningkatan program ialah kontensi dan formatif. Dan ketiga, model SIP. Konsistensi dan formatif ini mempunyai selain persamaan juga perbedaan. Dalam model evaluatif sangat disarankan untuk melakukan evaluasi selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi dengan model SIP dapat dilakukan ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung. Model konsistensi diatari oleh motivasi untuk secara langsung membantu para staf suatu program dan guru-guru. Sementara model SIP ini ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program. Perbedaan terakhir antara kedua model ini yaitu bahwa keputusan dalam konsistensi merupakan keputusan yang diperoleh dan dianalisis dari semua orang dan pihak yang tertarik dengan program. Sedangkan keputusan dalam model SIP berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Dengan demikian, model SIP mempunyai kelebihan-kelebihan daripada model konsistensi dan model formatif. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Haryati, NIM 18101233 Saya di sini akan menjelaskan tentang model CIPP memiliki 4 unsur yang berkesinambungan. Yang pertama itu evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini yang mana utama pada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi evaluasi konteks ini mencari kelemahan-kelemahannya dan kekuatan dari organisasi dan pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi tersebut. Nah, tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginvestasikan kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, terus mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan mencari solusi-solusinya. Terus yang kedua adalah evaluasi input. Evaluasi input itu membantu dan menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utama dari evaluasi input ini membantu klien mengkaji alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi tersebut. Terus yang ketiga adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya itu memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelum dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Nah, terus apabila rencana tersebut
Apabila rencana tersebut perlu dimodifikasikan atau dikembangkan, evaluasi proses memberikan petunjuknya. Jadi kalau ada seorang yang ingin mengembangkan rencana, maka evaluasi proses ini akan memberikan petunjuk caranya. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi produk. Evaluasi produk itu mengukur dan menafsirkan dan menilai capaian program tersebut. Lebih jelasnya, evaluasi produk ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam menentukan kebutuhan sasaran program, penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang. Sekian dari Perkenalkan, nama saya Siti Ayulandari, NIM 181012322020. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa evaluasi program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi model CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen, atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program. CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen, atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program.